Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reri Anggraini, NIM 2111250055, Prodi PAUD 2B Uinfas Bengkulu, tugas UAS Psikologi Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai berbagai aliran dalam psikologi pendidikan dan aplikasinya dalam proses pendidikan dan pembelajaran. A. Aliran behaviorisme. Behaviorisme merupakan aliran revolusioner, kuat dan berpengaruh, serta memiliki akar sejarah yang cukup dalam. Behaviorisme lahir sebagai reaksi terhadap introspeksionisme yang menganalisis jiwa manusia berdasarkan laporan-laporan subjektif, dan juga psikoanalisis yang berbicara tentang alam bawah sadar yang tidak tampak. Behaviorisme secara keras menolak unsur-unsur kesadaran yang tidak nyata sebagai objek studi dari psikologi dan membatasi diri pada studi tentang perilaku yang nyata. Behaviorisme menganalisis bahwa perilaku yang tampak saja yang dapat diukur, dilukiskan, dan diramalkan. Aliran psikologi behaviorisme memandang bahwa ketika dilahirkan, manusia tidak membawa bakat apa-apa. Manusia akan berkembang berdasarkan stimulus yang diterimanya dari lingkungan sekitarnya. Lingkungan yang baik akan menghasilkan manusia yang baik. Lingkungan yang buruk akan menghasilkan manusia yang buruk. Kaum behavioris memutuskan dirinya pada pendekatan ilmiah yang sungguh-sungguh objektif. B. Aliran psikologi Gestalt. Gestalt ini adalah Max Wertheimer 1880-1943 yang meneliti tentang pengamatan dan problem solving. Menurut Sugihartono dan kawan-kawan 2007 105, sumbangannya diikuti oleh Kova 1886-1841 yang menguraikan secara terperinci tentang hukum-hukum pengamatan. Kemudian Wolfgang Kohler 1887-1959 yang meneliti tentang insight pada sinfase. Penelitian-penelitian ini menumbuhkan psikologi Gestalt yang menekankan bahasan pada masalah konfigurasi, struktur, dan pemetaan dalam pengalaman. Konsep penting dalam psikologi Gestalt adalah insight, yaitu pengamatan atau pemahaman mendadak terhadap hubungan-hubungan antar bagian di dalam suatu situasi permasalahan. Dalam situasi belajar, seseorang terlibat langsung dalam situasi itu dan memperoleh insight untuk pemecahan masalah. Menurut Hamalik, prinsip-prinsip belajar Gestalt Field Theory antara lain: 1. Belajar dimulai dari suatu keseluruhan yang menjadi permulaan baru menuju ke bagian-bagian, dari hal-hal yang kompleks menuju ke hal-hal yang sederhana. 2. Keseluruhan memberikan makna pada bagian-bagian terjadi dalam suatu keseluruhan. Bagian-bagian itu hanya bermakna dalam rangka keseluruhan tadi. 3. Individuasi. Bagian-bagian dari keseluruhan. Mula-mula anak melihat sesuatu sebagai keseluruhan. Bagian-bagian dilihat dalam hubungan fungsional dengan keseluruhan. Tetapi lambat laun ia mengadakan diferensiasi bagian-bagian itu. 4. Anak belajar dengan menggunakan pemahaman atau insight. Pemahaman adalah kemampuan melihat hubungan-hubungan antara berbagai faktor atau unsur dalam situasi yang problematis, seperti simpanse dapat melihat hubungan sebuah kotak menjadi sebuah tangan untuk mengambil buah pisang karena sedang lapar. C. Aliran kognitif. Psikologi kognitif mulai diperkenalkan pada akhir abad ke-19, yaitu dengan lahirnya teori Gestalt. Psikologi kognitif merupakan salah satu cabang dari psikologi umum dan mencakup studi ilmiah tentang gejala-gejala kehidupan mental, sejauh berkaitan dengan cara manusia berpikir dalam memperoleh pengetahuan, mengolah kesan-kesan yang masuk melalui indera, pemecahan masalah, menggali ingatan, pengetahuan, dan prosedur kerja yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Prinsip utama pembelajaran yang dikemukakan Jean Piaget antara lain: 1. Belajar aktif.
Proses pembelajaran adalah proses aktif karena pengetahuan terbentuk dari dalam subjek belajar. 2. Belajar lewat interaksi sosial. Menurut Piaget, belajar bersama baik dengan teman sebaya maupun orang lain yang lebih dewasa akan membantu perkembangan kognitif mereka, apalagi pada anak-anak usia dini. 3. Belajar lewat pengalaman sendiri. D. Aplikasi aliran psikologi terhadap pendidikan. Pengaruh behaviorisme secara umum masih sangat terasa dalam pendidikan. Salah satu pengaruh yang jelas dan masih terasa adalah penekanan kepada tujuan menulis, tujuan belajar, tujuan perilaku, tujuan kinerja bagi semua mata pelajaran kita. Kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi adalah aliran Gestalt tidak mengemukakan elemen jiwa, melainkan keseluruhan, karena kesadaran dan jiwa manusia tidak mungkin dianalisis ke dalam elemen-elemen, akan tetapi harus dipelajari secara total atau menyeluruh. Aliran psikologi kognitif menyatakan bahwa manusia tidak memberikan respon secara otomatis terhadap stimulus yang dihadapkan padanya, karena manusia adalah makhluk aktif yang dapat menafsirkan lingkungan dan bahkan dapat mengubahnya. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.